Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pengembangan kurikulum. Pada sesi sebelumnya, kita memahami suatu kurikulum sebagai suatu sistem ya, dan diakhiri dengan memahami komponen-komponen kurikulum. Nah, kalau kita lihat, Robert Zeiss sudah menjelaskan bahwa ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, tujuan, bahan, kegiatan atau aktivitas belajar, dan evaluasi. Tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi ini adalah komponen. Komponen tersebut pada satu model itu membentuk suatu siklus yang sifatnya saling kait-mengait, dimulai dari tujuan untuk menentukan bahan, bahan untuk menentukan kegiatan, kegiatan menentukan evaluasi. Dan akhirnya hasil evaluasi itu akan digunakan sebagai bahan masukan untuk merumuskan tujuan pada pertemuan berikutnya. Kita sebut sebagai suatu siklus, kita sebut sebagai suatu spiral gitu. Siklus yang bersifat spiral. Nah, ini adalah komponen dari kurikulum atau komponen dari pembelajaran. Saya ulang lagi, tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Nah, kemudian 4 komponen ini akan digunakan untuk menyusun suatu bagan pengembangan kurikulum. Nah, jadi bagan pengembangan kurikulum ini tidak lain tidak bukan adalah tindak lanjut dari bagan komponen kurikulum. Gitu ya, atau saya balik lagi. Bagan komponen kurikulum dikembangkan untuk menyusun bagan pengembangan kurikulum. Jadi sama saja sebenarnya. Ada tujuan, ada bahan, ada aktivitas atau proses belajar, ada evaluasi. Gitu toh. Jadi sama saja. Ini adalah bagan komponen kurikulum yang dikembangkan oleh Nasution untuk menjadi bagan pengembangan kurikulum. Apa maksudnya bagan pengembangan kurikulum? Bagan pengembangan kurikulum berisi tentang langkah-langkah. Langkah-langkah secara sistematis. Bagaimana cara mengembangkan kurikulum atau pembelajaran. Jadi pembelajaran itu selalu dimulai dengan mengembangkan tujuan. Kemudian setelah itu mengembangkan bahan, mengembangkan aktivitas belajar. Ini sebenarnya bisa paralel ini ya. Secara teori ini bisa paralel ini. Ini bisa baku tukar, bisa proses dulu baru bahan, bisa bahan dulu baru proses. Sama saja, yang tidak boleh dirubah itu adalah yang pertama tujuan, kemudian yang kedua bisa bahan, baru aktivitas, atau bisa juga aktivitas dulu baru bahan. Sama saja, tetapi ini satu yang tidak boleh itu diganti adalah langkah awalnya. Langkah awalnya itu selalu dimulai dengan merumuskan tujuan, kemudian bisa ini baru ini, bisa ini baru ini, terserah. Kemudian yang keempat juga tidak bisa berubah, yaitu membuat evaluasi. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu bagan pengembangan kurikulum? Bagan pengembangan kurikulum itu adalah langkah sistematis, Le. Sistematis itu artinya bertahap satu persatu. Ya, mulai dari merumuskan tujuan, memilih bahan, menentukan aktivitas belajar, dan yang terakhir membuat alat penilaian. Jadi inilah langkah-langkah yang akan digunakan oleh guru, oleh calon guru, oleh desainer pembelajaran seperti Anda, seperti saya, untuk menyusun suatu kurikulum atau untuk menyusun suatu desain pembelajaran. Nah, kita ambil contoh. Ini ada contoh misalnya. Ini bukan contoh, ini komponennya dulu. Apa itu tujuan? Nah, nanti akan kalian pelajari lebih jauh sebenarnya pada mata kuliah pengembangan pembelajaran. Tapi tidak apa-apa, akan saya singgung-singgung dulu secara singkat lah pada materi kali ini. Jadi tujuan itu selalu dibatasi pada 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afeksi, dan psikomotor. Kognitif itu berkaitan dengan pemahaman metakognisi atau pengetahuan. Afeksi itu berkaitan dengan sikap, nilai. Kemudian psikomotor itu terkait dengan gerak fisik ataupun keterampilan sebenarnya. Jadi hasil belajar itu selalu akan dibatasi pada 3 ranah ini. Apakah hasil belajar itu bersifat kognitif, apakah hasil belajar itu bersifat afeksi, atau hasil belajar itu bersifat psikomotor. Nah, apa penjelasannya itu nanti silahkan kalian dalami lagi lah
Kemudian bahan atau material atau konten dalam bahasa teknologi pendidikan itu diartikan sebagai sumber belajar. Sumber belajar itu bisa cetak, bisa dalam bentuk buku teks, buku modul ya. Kemudian ada juga dalam bentuk teks, buku modul, buku paket, kemudian buku pengayaan dan lain sebagainya. Banyaklah tentu. Itu adalah bahan mengajar, itu adalah bahan belajar, itu adalah sumber belajar. Kemudian selain dalam bentuk cetak, bisa juga dalam bentuk non cetak atau digital, seperti dalam bentuk slide PowerPoint slide persentase saya ini. Dia dalam bentuk digital. Kemudian sumber belajar itu juga bisa dalam bentuk lingkungan. Iya, bisa dalam bentuk lingkungan. Lingkungan ini luas sekali. Misalnya mereka akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Untuk bisa belajar jenis-jenis pekerjaan, mereka bisa mengobservasi lingkungannya. Lingkungan ini bukan cuma lingkungan fisik ya, tetapi juga lingkungan-lingkungan yang lingkungan alam, bukan sebatas maknanya seperti itu saja. Tetapi manusia ya, mereka bisa belajar dari para penjual di pasar, mereka bisa belajar dari para mewawancarai penjual, mungkin mewawancarai pedagang di pasar. Pedagang dan penjual di pasar sebagai pribadi itu adalah sumber belajar yang masuk kategori lingkungan. Bisa juga mereka belajar tentang sains, misalnya mereka belajar tentang lingkungan sekitar, umbi-umbian misalnya, monokotil, dikotil. Mereka bisa langsung mengamati lingkungannya, lingkungan dalam arti lingkungan sekolah, lingkungan alam ya. Mereka bisa mengamati kebun ya, mereka bisa mengamati tumbuhan di kebun sekolah, mereka bisa langsung mengamati hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitarnya. Kemudian mereka juga bisa mengamati misalnya lingkungan dalam konteks ini, taruhlah ada museum ya, atau museum itu menjadi sumber belajar berbasis lingkungan, bukan cetak, bukan non cetak, bukan pula digital, tetapi berkunjung ke museum itu adalah sumber belajar atau bahan yang sifatnya lingkungan. Nah, berikutnya setelah ada tujuan, ada bahan, maka harus ada aktivitasnya. Harus ada metodenya. Nah, yang biasa kita dengar adalah metode ceramah ya. Biasa juga dalam model diskusi, biasa juga dalam model praktikum, biasa juga dalam model outing class, biasa juga dalam model drill, bermain peran dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Kemudian di akhir suatu perancangan pembelajaran, kita akan mempersoalkan terkait bagaimana evaluasinya. Bagaimana mengevaluasi hasil belajar tersebut. Nah, kita bisa dalam bentuk tes, non-tes, bisa tes kinerja, portofolio, catatan lapangan, dan lain sebagainya. Kalau nomor 5 terkait dengan evaluasi ini akan ada mata kuliah khususnya. Nah, tapi saya akan ini penjelasan singkat saja, umum-umum saja. Sekali lagi nanti kalian akan dalami pada mata kuliah yang lebih spesifik. Misalnya evaluasi pembelajaran, misalnya pengembangan pembelajaran, misalnya media pembelajaran. Yang saya berikan ini hanya sebatas pengantar saja. Nah, mari kita lihat suatu contoh. Nah, misalnya saya bikin suatu contoh desain pembelajaran. Satu, saya tentukan dulu tujuannya. Tujuan saya ini adalah siswa dapat mengidentifikasi struktur bunga sempurna. Ya, taruhlah ini pada mata pelajaran atau tema-tema sains ya. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi struktur bunga sempurna. Gitu ya. Nah, bagaimana? Apa aktivitasnya? Aktivitasnya adalah melalui praktikum. Jadi saya mau kegiatan belajarnya itu dikemas dalam bentuk praktikum. Nah, apa bahannya? Apa medianya? Yang dibutuhkan adalah suatu LKS yang berisi panduan praktikum, dan yang dibutuhkan adalah alat-alat praktikum. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi struktur bunga. Aktivitasnya atau cara belajarnya, aktivitas belajar siswanya itu adalah mereka akan melakukan praktikum. Untuk bisa melakukan praktikum, mereka butuh bahan media dalam bentuk LKS dan alat praktikum. Nah, setelah itu, sebagai suatu desain yang sangat sederhana ini, saya di akhir desain ini saya tentu harus menyusun evaluasinya. Nah, apa evaluasi dari seluruh aktivitas belajar ini? Evaluasinya adalah nanti saya akan mengevaluasi laporan praktikum masing-masing kelompok. Kalau tidak mengevaluasi laporan praktikum, saya bisa menjadikan proses praktikum melalui lembar observasi mungkin sebagai dasar evaluasi.
Atau kalau tidak, saya akan membuat suatu tes pemahaman untuk mengukur pemahaman pribadi-pribadi siswa terkait dengan materi. Nah, inilah contoh sederhana dari suatu aktivitas atau desain pembelajaran yang sekali lagi selalu kait-mengait dan selalu dimulai dengan tujuan dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, kita lihat contoh lain lagi. Ini ada contoh yang lebih masuk akal melihat bagaimana desain pembelajaran itu komponen-komponen antara tujuan, aktivitas, bahan, dan evaluasi itu terlihat secara kait-mengait, berkesinambungan dan kait-mengait. Ini contoh benar. Ini contoh yang salah ya, yang di sebelah kanan ini. Ini contoh yang benar, ini contoh yang salah. Mari kita diskusikan. Yang pertama tujuan. Yang pertama tujuannya. Tujuannya sama. Saya mau pada pembelajaran ini, misalnya saya seorang guru penjas ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memperagakan gaya renang secara bebas. Gaya renang, memperagakan renang gaya bebas. Ya, tujuan pembelajarannya sama ya. Memperagakan renang gaya bebas. Ini yang saya harapkan pada diri siswa saya. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang benar adalah untuk bisa memperagakan renang gaya bebas, maka aktivitas belajarnya adalah mereka harus latihan renang. Bukan berdiskusi. Nah, ya, setelah mereka latihan latihan renang, maka apa yang dibutuhkan? Bahan apa yang dibutuhkan untuk bisa latihan renang? Media apa? Kita butuhkan latihan medianya di kolam renang. Ya, tidak bisa juga latihan renang di kelas, begitu toh? Nah, kemudian untuk bisa mengukur kemampuan apakah mereka sudah mampu untuk memperagakan gaya renang, maka nanti akan ada evaluasi tes kemampuan renang. Tes kemampuan renang gaya bebas. Nah, yang terjadi kebanyakan bahwa biasanya kesalahannya adalah, ini toh yang kurang tepat toh. Kesalahannya adalah sudah benar ditentukan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memperagakan gaya renang. Tetapi ternyata yang tidak connect, yang tidak nyambung bahwa ternyata untuk bisa memperagakan renang gaya bebas, aktivitas belajarnya diskusi. Nah, biar nih coba adik-adik bayangkan. Biar sampai dunia ini kiamat, ya, kalau Anda tidak tahu renang dan untuk bisa berenang Anda hanya berdiskusi, siswa Anda hanya Anda minta untuk berdiskusi. Kira-kira sampai dunia kiamat ini mereka bisa renang atau tidak? Tentu tidak akan bisa. Kenapa? Karena aktivitas belajar pada contoh ini tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini tidak relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, menariknya lagi, dia bilang bahwa tujuan karena apa tadi? Karena tujuan pembelajarannya adalah memperagakan aktivitas belajarnya adalah diskusi. Maka yang dia butuhkan adalah buku teks, bacaan. Kalau ini connect ini. Tetapi sayang sekali ini tidak connect. Biar kamu baca, biar kalian kasih baca itu siswa kalian. Buku 2 meter tingginya, disuruh baca buku dengan ketebalan 2 meter. Saking banyaknya itu buku kalian suruh baca. Kira-kira mereka bisa renang atau tidak? Tentu tidak bisa, karena tidak nyambung antara media dengan tujuan. Begitu kira-kira ya. Nah, ada lagi. Setelah dia bilang katanya berdiskusi, renang itu melalui proses diskusi, ya. Kemudian renang itu menggunakan buku teks. Nah, evaluasinya adalah menjawab soal. Kira-kira kalau ada siswa menjawab soal 100 benar semua, 100% soal dia jawab benar semua. Apakah ini bisa menggambarkan bahwa dia mampu berenang? Belum tentu. Ya. Sampai di kolam berenang ternyata dia juga berenang bukan gaya bebas, gaya batu. Begitu kira-kira ya. Jadi, saya mau kasih lihat Anda contoh ini. Dari contoh ini, semoga adik-adik bisa paham bahwa ketika Anda menyusun desain pembelajaran, 4 komponen ini harus saling terkoneksi dengan benar. Dan semua sangat tergantung pada apa tujuannya. Ini adalah contoh yang salah.
ketika tujuannya adalah memperagakan gaya renang, jangan memilih aktivitas diskusi, jangan memilih buku teks sebagai sumber belajarnya, jangan memilih menjawab soal sebagai evaluasinya. Karena ini tidak relevan dengan tujuannya. Tujuan komponen-komponen ini tidak akan bisa mendukung pencapaian hasil belajar pada tujuan yang kita tetapkan. Jadi ini kurang tepat ya. Nah, yang benar itu adalah seperti ini. Yang benar itu adalah tujuan, aktivitas, bahan, media, dan evaluasi itu saling kait-mengait secara logika. Ini mampu tersusun dengan benar. Nah, ini contoh kita. Nah, itu contoh saya sudah sajikan. Ada 3 contoh sebenarnya tentang bagaimana desain pembelajaran dan bagaimana kita mendesain pembelajaran pada 4 komponen. 4 komponennya saya ulang: tujuan, bahan, aktivitas, dan evaluasi. Ada contoh yang sudah disajikan. Ada contoh benar, ada contoh salah. Nah, sebagai indikator bahwa adik-adik telah menyimak materi pada video kali ini, saya minta adik-adik membuat satu saja desain pembelajaran sederhana yang menyajikan 4 uraian komponen pembelajaran di dalamnya. Ya, silahkan Anda sajikan. Terserah, materinya bebas. Dan ini adalah konteksnya pada pembelajaran di sekolah dasar MISD. Begitu ya. Kalian tentukan tujuannya, kalian tentukan kira-kira kalau tujuannya ini, aktivitasnya ini, kalau aktivitasnya seperti ini, sumbernya seperti ini, kalau sumbernya dan aktivitasnya dan tujuannya seperti ini, maka evaluasinya seperti ini. Begitu kira-kira ya. Nah, silakan kirim pada kolom di sesi 8. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.